Assalamualaikum teman-teman. Di khusus ini sebenarnya saya buat untuk supervisi saya ke Mas Jody sebenarnya. Tapi karena ini harus diketahui oleh kita semua sebagai bagian dari manajemen PT Nurul Fikri Cipta Inovasi, maka ini saya share dalam format video ke semua teman. Bahkan boleh juga kemanapun ya. Karena ini bukan rahasia ya. Yaitu mengenai manajemen produksi atau ada yang menyebut manajemen operasi. Ada juga yang menggabungkan ya, dua-duanya membahas dalam satu mata kuliah, satu buku ya, namanya manajemen produksi dan operasi. Nah, kita khusus perusahaan jasa pelatihan, jadi lebih tepatnya manajemen operasi. Sebagai gambaran, ini saya ambil dari salah satu buku manajemen produksi dan operasi. Jadi inti dari manajemen operasi atau produksi itu adalah mengubah input menjadi output ya. Itu terlalu sederhana kan ya, semua orang tahu ya. Tapi apa itu input dan apa itu proses di dalamnya, kemudian apa itu outputnya, ini yang panjang ya kalau diuraikan. Kita nanti saya coba fokus dengan berusaha menggunakan bahasa awam ya, meskipun bahasanya ilmiah nanti saya terjemahkan menjadi bahasa awam. Jadi input itu secara umum adalah ada human capital ya. Dulu disebutnya human resources, ini karena saya ambil dari buku lama nyebutnya masih human resources. Kalau sekarang trennya orang menyebutnya sebagai human capital ya. Jadi ada modal berupa manusia. Kemudian ada money capital dan lain-lain ya, capital yang bukan manusia ya, sebagai modal dasar, misalnya gedung, peralatan gitu ya. Dan ada raw material ya, bahan atau material baku atau disebut juga material dasar. Nah, ini semua menjadi input. Makanya saya beri kotak ya, kotak input ini semuanya. Nah, input ini harus diproses ya, dilaksanakan manajemennya gitu, prosesnya ya, proses itu secara keilmuan tentu saja ya, berdasarkan pengalaman ratusan tahun mungkin ya, manajemen itu sudah tua dan tidak banyak berubah ya. Bagaimana mengubah ini semua nanti menjadi output. Nah, outputnya itu kalau perusahaan besar biasanya ada dua-duanya ya, perusahaan yang menghasilkan barang dan juga ada jasa di dalamnya. Ada yang khusus barang saja, misalnya motor gitu ya, karena jasanya disubkan gitu ke perusahaan lain gitu ya. Mobil juga demikian, itu murni barang, jadi pabrik gitu ya. Berarti manajemen produksi adalah manajemen produksi pabrik. Akan berbeda jauh dengan manajemen produksi layanan. Ya, sehingga karena bersifat layanan, services, nanti kita lebih menyebutnya ya dengan kata operasi ini. Jadi bukan produksi. Sebenarnya kalau teman-teman sudah memahami tadi ya, itu sudah cukup gitu sebenarnya. Tapi supaya tidak salah paham, saya akan jelaskan lebih lanjut. Juga bisa membaca buku ya, banyak buku, ini hanya salah satu buku manajemen produksi dan operasi. Lalu apa yang harus teman-teman dapatkan ya setelah mengikuti video ini, nonton video ini gitu ya. Jadi dengan menggunakan indera mata ya, pendengaran, dan lebih bagus lagi kalau belajar itu gerakan tangan, menulis yang penting dan menulis yang ingin ditanyakan. Nah, itu akan cepat sekali. Ini dalam ilmu pendidikan ya, cepat sekali menangkap. Setelah itu mestinya dapat menjelaskan arti atau fungsi lebih tepatnya ya, manajemen produksi itu apa. Produksi dan operasi ya, perusahaan barang dan jasa. Yang kedua dapat menjelaskan perbedaan nantinya. Oh, ini manajemen produk, oh ini manajemen operasi ya, produk atau produksi ya. Dan menjelaskan fungsi manajemen operasi di perusahaan jasa pelatihan. Ini tujuan kita, perusahaan kita dalam hal ini. Dan terakhir, menjelaskan hubungan
antara manajemen operasi, ya kita bicaranya sekarang pelatihan ya, dan ketergantungannya juga ya dengan manajemen lainnya, SDM, marketing, riset gitu ya. Jadi istilah umum eh, itu kan divisi-divisi yang umum itu kan namanya manajemen riset pengembangan gitu ya, Risbang. Ya, dulu namanya juga gitu ya di Nur Fikri. Cuma belakangan diubah menjadi learning center ya. Meskipun sebenarnya kurang pas ya, karena learning center itu seluruhnya harusnya. Jadi kalau fungsi di divisi itu adalah Risbang, riset dan pengembangan. Baik, apalah nama ya, kita membahas sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuan manajemen produksi ya, atau operasi itu adalah menambah nilai ya, add value edit ya, membuat value edit, menambah nilai. Ini intinya di sana. Produk barang dari bahan dasar gitu ya menjadi barang jadi yang siap ditawarkan ke pelanggan. Kalau jasa berarti kan bukan barang gitu ya. Bahan materinya apa? Ya modul itu bahan bakunya gitu. Untuk menciptakan hubungan pelanggan yang kuat dan tahan lama. Nah, ini istilahnya mungkin agak aneh ya, tahan lama. Tapi itu dari bahasa Inggris ya, long lasting customer. Produksi adalah proses yang berdasarkan keilmuan saintifik ya. Tidak asal-asalan gitu ya. Ini sudah ditemukan lama, sudah berkembang sangat banyak gitu ya. Kita tinggal menggunakan aja sebenarnya. Cuma kadang karena kita lupa belajar atau bahkan belum belajar, jadi ketika menjalankan manajemen itu tidak berhasil dengan baik gitu. Ilmunya sudah ada, contohnya sudah banyak gitu ya. Scientific itu artinya secara keilmuan diterima oleh para ahli, yaitu mentransformasi material dasar tadi, nah, itu input, menjadi produk. Nah, produknya itu bisa barang atau jasa ya, tergantung jenis perusahaannya. Dengan memberikan nilai tambah. Ini kan sama dengan yang di atas ya. Dengan kalimat lain saja untuk memudahkan. Bahasa Inggrisnya tidak saya baca, jadi balik harusnya. Baik, nah, dari gambar yang tadi, kita coba urai ya. Kalau produksinya barang, tadi saya ngambil contoh pabrik motor ya, atau pabrik mobil gitu ya. Pabrik komputer ya, bisa. Nah, itu human resource-nya atau human capital-nya ini biasanya besar. Jumlahnya ya teman-teman ya, besar. Levelnya biasanya level buruh ya. Kan banyak yang terima hanya lulusan SLP dulu ya, SLTP, SMP, MTS gitu ya. Sekarang mungkin sudah SMK syaratnya. Karena memang buruh ya, kalau produksi barang lebih banyak di level buruh pabrik. Capitalnya atau modal yang besarnya ya itu adalah uang ya untuk pengadaan gedung, peralatan gitu ya, karena memproduksi barang. Bahkan termasuk yang misalnya ya skala kecil itu ada industri pakaian. Itu dari sisi produksi ya, itu berarti kan harus punya mesin jahit gitu ya dan peralatan jahit yang lainnya. Bahan bakunya harus beli kain gitu ya. Nah, bahan bakunya barang juga karena ini barang ya. Dan nilainya juga tinggi. Tapi karena berdasarkan kemitraan biasanya tidak harus dikeluarkan sendiri oleh perusahaan itu. Ya ini mestinya tidak perlu saya bahas panjang lebar supaya tujuan saya bahas supaya membedakan antara manajemen produksi dengan manajemen operasi ya. Yang itu sama-sama manajemen produksi sebenarnya. Kalau perusahaannya besar yang ada barang dan ada jasa, maka ini satu divisi, namanya divisi manajemen produksi biasanya ya, divisi produksi. Tapi ada yang nyebut divisi operasi, sama kan? Tapi isinya produksi. Gitu. Nah kalau di kita ini, kita NF Komputer menyebutnya divisi operasi. Jadi kekuatan utamanya di situ. Yang lain sifatnya support, mendukung nanti ya. Tapi mendukung itu penentu juga ya, bukan berarti tidak penting ya. Cuma pasukan utamanya adalah di operasi. Oke.
itu kan yang berhubungan langsung dengan pelanggan ya, dengan customer. Dan baik buruknya itu ditentukan oleh proses di sini ini ya, sampai diterima oleh customer. Kalau ini barang berarti kan barangnya diterima. Nah, kalau produksi dalam hal ini barang itu tidak selalu waktunya bersamaan. Bahkan bisa beda jauh ya. Motor sudah jadi baru dipakai oleh pelanggan setahun kemudian. Jadi ada jarak waktu yang jauh dan tidak berhubungan. Ada masalah nanti tidak berhubungan lagi dengan pabrik gitu ya. Ya, ada bagian khusus sendiri yang melayani. Beda dengan ini yang kedua. Jadi manajemen produksi dalam bidang jasa. Nah, karena bidangnya jasa seperti pelatihan, kita menggunakan istilah manajemen operasi atau operasional, itu istilah saja ya. Nah, jadi jumlahnya besar pasti di SDM ya. Besar dalam arti orang maupun modal ya. Karena ini sebenarnya istilahnya kan human capital tadi ya. Karena butuh orang yang punya skill khusus ya. Karena jasa kan. Bahkan high skill istilahnya. Ini kurang L-nya kurang satu. Capital tidak selalu besar di awal ya. Paling hanya komputer atau pelatihan. Demikian pula material ya. Material yang jadinya tidak besar, tapi untuk mendapatkan raw material yang akan digunakan untuk melayani pelanggan ini ya di sini. Nah, itu butuh biaya. Jadi biaya yang besar itu di atas ya. Dalam hal ini nanti adalah pengajar. Nah, kalau pengajar ini juga merangkap riset ya, periset ya, maka ini sama ya, modal modal human capitalnya sama. Jadi ini boleh disebut besar tapi salah satu sisi gitu ya. Jadi yang besarnya adalah di human capital intinya. Hasil dari human capital itu adalah menghasilkan material. Ya, kita nyebutnya materi juga kan ya. Materi pelatihan adalah modul. Bisa juga modul itu formatnya banyak kan. Presentasi, video, ada kuis gitu ya. Nah, itu sebagai input bagi manajemen operasi ini. Jadi inputnya dari situ ya. Nah, kalau sudah inputnya bagus, dia olah ya, di sinilah pelayanan kepada pelanggan itu jadi sangat menentukan karena ini jasa langsung digunakan. Itu beda dengan tadi barang ya. Kalau barang nggak bisa, ada gap di sini ya. Barang sudah jadi, outputnya sudah ada ya barang, tapi digunakannya bisa lama, bisa ada jarak. Nah, kalau jasa produknya sudah dihasilkan, sudah diolah ya saat itu juga digunakan. Jadi pengertian operasi di sini operasi dalam pelayanan otomatis. Nah, ini sehingga ada yang membedakannya memang agak jauh. Jadi kalau di perusahaan itu ada produksi dan operasi, itu ada yang memisahkan. Contohnya tadi ya, motor, mobil itu produksi saja manajemennya. Manajemen operasinya diserahkan ke PT lain yang khusus untuk melayani purna jual gitu ya. Dipisahkan manajemen lah intinya. Padahal itu bagian dari operasi juga ya, operasional dari pelayanan. Nah, kalau pelatihan kita berarti fokus kita di operasi pelayanan, berarti pelaksanaan pelatihan itu langsung berhubungan dengan pelanggan. Itu pengertian jasa ya. Bersamaan waktunya. Maka jadi hubungan antar manusianya jadi sangat penting ya. Pelayanannya benar-benar uh, orang per orang bahkan ya, harus melayani perorangan. Nah, dengan otomatisasi meskipun banyak itu bisa lebih mudah tentu saja. Ini yang perlu dipikirkan kemudian, bagaimana mengotomatisasi menggunakan IT layanan terhadap orang per orang dalam jasa pelatihan. Baik, ini topik terakhirnya yaitu karena saya buat video ini untuk kita di perusahaan jasa pelatihan ya. Maka saya coret kata produksinya. Jadi manajemen operasi atau operasional perusahaan jasa pelatihan. Nah, di sini di bagian kiri ini ya teman-teman ya. Ini yang sangat menentukan gitu ya.
modal kuat bagi bagian operasional itu jika inputnya ini bagus kan gitu ya, input untuk dijual. Nah, input bagus itu harus didukung oleh divisi-divisi lain. Ini bedanya tadi yang barang ya. Kalau kalau barang itu lebih sederhana di sisi kiri. Nah, kalau jasa ini di kirinya ini jadi kompleks ya. Artinya penting sekali. Contohnya human resource ya, SDM. Berarti harus hubungan kuat antara divisi SDM itu sendiri dan divisi yang melakukan riset. Nah, riset produk yang akan dilayani kepada pelanggan ya, yang dijual ke pelanggan. Nah, di sini kan riset ya. Kita memberi namanya LC, nggak masalah ya. Seperti tadi saya katakan, learning center itu ada organisasi ini semuanya, ini namanya learning center. Tapi ini hanya nama. Jadi riset dan pengembangan itu dilakukan di sini. Bisa orang yang sama maupun orang yang beda dari pengajar kalau pelatihan ya. Nah, selama ini sejak 2000 maksudnya ya, sejak 22 tahun yang lalu saya masuk di perusahaan ini itu orangnya sama. Jadi pengajar adalah riset juga. Sehingga namanya divisinya Risbang dulu, riset dan pengembangan. Kalau ada pelatihan pengajarnya mana? Ya dari Risbang gitu ya. Kemudian belakangan diubah menjadi LC ini. Nah, kalau ini membesar, ini bisa dipisah. Jadi pengajar itu harusnya berada di sini ya, di operasional. Karena pengajar tugasnya mengajar, sudah melayani. Jadi di sini di dalam divisi ini ya, kita kan nyebut ini satu divisi, kegiatan satu divisi. Bukan perusahaan ya, ini divisinya ini ya, divisi operasionalnya. Di sini itu ada pengajar, instruktur. Karena itulah yang menjadi bagian dari operasional. Tidak masalah, ini masih di LC ya, jadi tidak usah dimasalahkan. Meskipun posisi pengajar itu di sini. Kita sudah melakukan itu ya. Kita sudah melakukan itu, baik untuk SIP maupun untuk literasi, pengajar itu sudah kita letakkan di bawah operasional ya. Secara manajemen ya, kita bilang secara operasional ya, bukan secara pembinaan SDM-nya ya. Kan kita memisahkan ya, selama ini kita memisahkan antara pengembangan produk dengan pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM-nya kan di divisi SDM, pengembangan pengajarnya, terus pengembangan produknya di divisi Risbang. Nah, karena ada kata di sini learning center membuat memang pengembangan SDM juga di Risbang jadinya sekarang. Itu nggak masalah sekali lagi. Jadi kerjasama ini harus sangat kuat jadinya karena pengembangan SDM melibatkan learning center atau Risbang dan SDM. Nah, ini ya. Jadi pengajar itu di sini. Pengajar. Saya mau nulis pengajar tadi saya. Nah, kemudian yang penting itu adalah produk apa yang harus dikembangkan. Nah, berarti harus dari marketing. Karena fungsi marketing utama itu riset pasar, riset pesaing, riset harga, riset produk, dan lain-lain ya. Jadi mendapatkan informasi yang kuat untuk produk yang akan dijual itu seperti apa. Dikaitkan dengan persaingan di pasar, dikaitkan dengan kemampuan internal, dikaitkan dengan peluang mendapatkan masukan gitu ya. Riset pasar itu sudah mencakup itu semua harusnya ya, termasuk persaingan tadi. Nah, marketing itu nanti disusuat dengan operasional, karena operasional butuh material ya. Nah, materialnya kan bagian operasional. Dan LC Risbang itu kan yang menyiapkan material dalam hal ini ya. Jadi ini makanya silang ini maksudnya LC operasional khusus untuk material dan marketing itu kerjasama tripatri. Demikian pula SDM, LC, dan penyediaan sumber daya manusia, pengajar. Jadi kalau ini material bahan ajar, mengajar. Nah, saya ulang, antara SDM yang pengajar dan SDM yang membuat bahan ajar ini tidak harus sama. Kalau besar misalkan ya, butuh cepat itu bisa dipisahkan. Jadi di LC itu hanya risetnya, ada 1-2 khusus riset
membuat modul-modul terus pekerjaannya tiap hari gitu ya. Terus di pengajar yang posisinya sudah di kanan sini ya, di bagian operasional. Itu ngajar, tugasnya hanya mengajar gitu ya. Kayak jadi cukup jelas, hasilnya nanti berupa latihan pelatihan ya, yang sesuai kebutuhan, dengan produk yang dipersiapkan dengan matang gitu ya. Dan pengajarnya juga disiapkan sesuai dengan produk yang dijual. Ini saling terkait. Makanya bagian paling kiri ini jadi sangat penting untuk jasa pelatihan seperti kita. Nah, nanti dari customer itu ada kuesioner, itu sudah pasti ada evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada marketing ya. Jadi, produk yang sudah disampaikan itu kelebihannya apa, kekurangan apa ya. Kalau ada kelebihan, nah yang kelebihannya itu didorong untuk dijual lebih banyak, yang kurang itu diperbaiki atau dihilangkan misalnya gitu ya. Nah, itu masukannya dari pelanggan. Nah, yang meriset pelanggan adalah marketing, dan marketing memberi masukan kepada risetbanknya ya untuk riset pengembangan. Kalau marketing itu risetnya riset pelanggan, riset saing, riset produk ya, riset harga dan lain-lain. Kalau risetbank LG ini adalah riset terhadap pembuatan, pengembangan ya. Kalau di pelatihan berarti pengembangan modulnya itu risetnya di sini.